Sekarang kita setelah saya kasih pengantar begitu, nah kita ada pertanyaan dari ini ya, dari Bu Omi. Ada Bu Omi di sini? Ada ya? Ada. Kalau ada, nah alhamdulillah jadi bisa menyimak. Nah ini ya, amankah vaksin meningitis untuk adaptif ya bagi yang hendak umroh haji ya? Tadi sudah disampaikan bahwa vaksin meningitis itu termasuk vaksin yang tidak dibuat dari yang memang masih hidup yang dilemahkan, tapi dia dari partikelnya, dari membrannya ya, diambil dari polisakaridanya. Karena dia terbuat dari polisakarida, dari vertikalnya, jadi tonjolan dindingnya, maka dia adalah bukan dari bakteri hidup yang dilemahkan. Ini yang kumannya tadinya aslinya adalah namanya ini Neisseria meningitidis ya. Nah untuk para calon jamaah haji atau umroh ini nanti yang akan diberikan adalah yang kuadrivalen, karena ada berbagai macam untuk meningitis itu ya, ada meningitis A, B, C sampai ada Z juga ada. Nah itu nanti ada yang rekombinan, jadi ada yang gabungan itu yang adalah yang kuadrivalen. Jadi ada 4 tipe meningitis itu nanti yang tercover dengan yang biasanya diberikan di imigrasi itu di kesehatan pelabuhan ya. Jadi nanti boleh ya. Jadi Bu Ani boleh, nanti silakan kalau mau umroh atau haji bukan ditawar, diwajibkan untuk meningitis karena memang kita harus menjaga. Karena di sana di negara Arab itu memang banyak kasus-kasus meningitis dan juga walaupun dia tidak ada di sana didatangi oleh orang-orang dari Afrika yang juga kasus meningitis masih banyak. Jadi lebih bagus dan memang lebih aman. Karena ada juga yang suka akal-akalan tuh. Jadi misalnya dia supaya bisa lolos juga hanya dikasih si kartunya aja, di kartunya enggak. Nah itu juga masalah. Nah itu masalah ya. Nah lalu kemudian dari Ibu Kusnarini ya, apakah aman vaksin untuk bayi yang dilahirkan? Vaksinasi untuk ibu bayi yang dilahirkan dari ibu yang berstatus terdaftar? Ini insya Allah aman. Ya. Asal apa? Asal ibu tersebut tidak sedang menggunakan ya methylprednisolone. Prednisolone kalau prednison atau prednisolon itu 20 mg. Nah, kalau dalam methylprednisolone tidak lebih dari 16 mg. Nah, kalau dia lebih dari 16 mg, nanti di belakang ada pembahasannya, itu nanti maka methylprednisolone itu masuk ke dalam sirkulasi janin, ya, jadi ada di dalam tubuhnya janin dan juga ada di dalam air susu dikeluarkan juga. Nah itu nanti jadi pertama nanti respon imunnya nanti jadi kurang bagus, tapi juga apalagi kalau misalnya diberikan untuk polio, nah dia masih menggunakan steroid dosis besar, maka ada kemungkinan justru bisa jadi polio beneran kan. Jadi nanti ini harus hati-hati, lihat dosisnya. Ya, jadi bisa Ibu Kusnarini ya bisa divaksinasi, tapi Ibu harus pastikan bahwa dosisnya Ibu atau siapapun yang penyintas vaksin tidak sedang menggunakan yang dosis 16 mg atau lebih methylprednisolone ya. Nah, kemudian pertanyaan Bu Wayan ini, saya punya riwayat ibu yang pernah mengalami kanker rahim ya, secara genetik saya termasuk rentan apalagi sebagai odapus ya, tentang infeksi virus. Pertanyaannya adalah perlukah sebagai odapus melakukan vaksinasi khususnya vaksinasi kanker cervix ya sebagai langkah preventif, karena saya dengar sudah ada vaksinasi untuk kanker cervix. Ini sudah lama ya. Jadi vaksinasi ini sebetulnya salah, ini bukan vaksinasi kanker cervix, bukan. Jadi sebetulnya ini nih ya, dia mencegah terjadinya atau infeksi papilomavirus ya. Jadi di dalam tubuh kita nanti kalau divaksinasi itu terbentuk zat anti terhadap papilomavirus sehingga nanti virusnya tidak akan berkembang ya gitu. Tapi ini ya secara rekomendasi ini hanya akan berguna pada orang yang 26 tahun ya gitu. Dari mulai kapan? Dari mulai sexually active. Nah, bahkan kalau di negara-negara di Eropa misalnya itu dari mulai SMP itu sudah disuntik itu karena mereka sudah sexually active kan. Itu walaupun memang pihak gereja atau pihak rohaniwan itu juga mereka masih menentang ya. Karena seolah-olah memberikan sertifikat kamu boleh sekarang dengan siapapun ya gitu. Jadi itu juga. Ya. Tapi kalau untuk misalnya sudah lebih dari 26 tahun memang masih ada gunanya, tapi lebih banyak risikonya daripada nanti manfaatnya ya. Kenapa tadi bahwa vaksin juga nanti bisa mencetuskan ya. Ini dikenal bahwa papilomavirus vaksin ini bisa mencetuskan pada orang bakat RA itu bisa flare RA-nya ya, itu ada beberapa kasus walaupun tidak banyak ya.
yang dari kasus HPV vaksin. Jadi saya mensisir dari beberapa jurnal yang saya simpulkan bahwa dia memang pernah dilaporkan bisa menimbulkan rheumatoid arthritis, mitochondrial lupus, Guillain-Barré, ya, kemudian penyakit tiroiditis autoimun Hashimoto dan penyakit autoimun. Tapi ternyata memang itu tidak banyak laporannya, ya, dan itu diteliti sampai sekarang juga masih. Tapi memang kita tetap harus hati-hati karena itu kemungkinan itu ada. Ya. Nah, ini pertanyaan yang banyak nih dari teman Fitari. Halo, teman Fitari nih, ada berapa pertanyaan nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita lihat ya. Ini yang pertanyaan pertama, ya, kenapa penyintas autoimun tidak diperbolehkan vaksinasi? Siapa? Boleh ya, justru pasien autoimun itu, penyintas autoimun itu justru dianjurkan ya mengikuti program vaksinasi ya. Nah, ini yang diutamakan adalah ini pneumonia dan flu. Kenapa? Kalau flare biasanya kemudian dirawat, nah yang jadi masalah biasanya jadi berat, lalu kadang-kadang ya jadi meninggal itu karena pneumonia ya. Apalagi yang sedang menggunakan misalnya psikofosfamin. Nah, itu nanti sebelum dapat psikofosfamin sebaiknya sebetulnya diberikan dulu vaksinasi pneumonia gitu ya. Tapi sayangnya kita BPJS belum bisa cover ya, kemudian juga harganya juga lumayan sih ya. Kemarin saya memvaksinasi ibu saya itu ya sekitar 800-an ribu. Ya. Nah, yang tidak boleh itu, untuk yang itu bukan vaksin secara total, imunisasi keseluruhan, tapi yang tadi dijelaskan adalah untuk virus atau bakteri yang dilemahkan, ya, dari BCG, polio, ya. Kemudian flu yang disemprotkan ke hidung. Tapi kalau flu yang di Balai Kesehatan Pelabuhan itu biasanya disuntikan, jadi boleh itu bahkan dianjurkan karena memang di sana sering ada terjadi outbreak flu di antara para jemaah kan. Istilahnya bahkan kalau yang nggak batuk nggak pilek selama di Mekah itu disebutnya juga kayak onta. Oke. Nah, jadi rotavirus juga tidak, itu biasanya untuk bayi ya, kita tidak. Kemudian chickenpox ya, dan juga vaksin herpes zoster itu juga tidak dianjurkan, terutama tujuan lupus ya, yang Sjogren karena bisa mencetuskan flare ya. Yellow fever vaksin juga tidak dianjurkan. Jadi nanti kalau misalnya pergian ya memang misalnya aja harus hati-hati ya. Nah, ini ada pertanyaan yang berikutnya, apakah berlaku sama untuk penyintas yang tidak konsumsi steroid atau imunosupresan? Nah, ini ya. Tadi sudah disebutkan bahwa kalau sedang menggunakan steroid lebih dari 16 mg dalam metilprednisolon, maka vaksinasinya tunda dulu. Kenapa? Karena ya tidak akan efektif karena di sistem kekebalan tubuhnya yang innate immunity-nya dan adaptive immunity-nya itu dia sedang dilemahkan. Nah, begitu juga yang sedang menggunakan methotrexate ya, kemudian azacitidine, apalagi juga ada yang menggunakan biologic agent, bisa ada adalimumab ya pada orang RA, pada ancilosing, infliximab pada orang RA, pada ancilosing, ya, etanercept juga pada RA dan ancilosing. Ini vaksinasinya ditunda atau vaksinasi dulu, ya, baru diberikan obat-obatan ini. Jadi sebetulnya kalau di negara-negara maju ini mereka memvaksinasi dulu sebelum diberikan imunosupresan, itu divaksinasi dulu, ya. Selain di screen untuk TBC, untuk